Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa yang di sorga, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami boleh percaya pada hari ini Engkau hadir memenuhi setiap kami. Biar setiap pujian penyembahan kami boleh berkenan kepada Tuhan, karena Engkau sendiri yang boleh melayakkan kami. Pada hari ini kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Kiranya urapan yang baru dari ujung kepala sampai ujung kaki boleh menyertai hamba-Mu. Berikan perintah-Mu, berikan kami kemampuan untuk melakukan apa yang Kau perintahkan. Kami siap mendengar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Selamat pagi, apa kabarnya? Puji nama Tuhan. Pada hari ini tema firman Tuhan saya berikan judul Manusia Tanpa Dosa. Manusia Tanpa Dosa. Ayat firman Tuhan terambil di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, menyatakan secara alami manusia memiliki sifat berdosa. Alkitab menyebutnya, seringkali bahkan menyebutnya dengan istilah kedagingan atau keinginan daging. Kalau kita membaca kitab Yakobus, di sana berbicara tentang, di dalam bahasa aslinya, exelkomenos, diseret, deleazomenos, dipikat. Apa artinya? Artinya, di dalam diri manusia ada keinginan yang menyeret dan memikat seseorang kepada dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab menuliskan yang dihasilkan dari kedagingan. Berbagai bentuk dosa banyak sekali. Ada perzinahan, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, perseteruan, pertengkaran, iri hati, kedengkian, perpecahan, cemburu, kemabukan, pesta pora, dan lain sebagainya. Ada begitu banyak jenis-jenis dosa yang dihasilkan dari kedagingan. Tidak ada sesuatu yang lebih buruk daripada kekuatan dosa yang menghancurkan. Saya mau katakan dosa selalu merusak dan terjadi di mana-mana. Dosa merusak hubungan kita dengan Allah. Tetapi juga dosa merusak hubungan kita dengan sesama. Saudara, kalau kita berbicara tentang dosa, kita akan memahami di dalam teologi ada aspek dosa yang berbicara tentang keluasan. Artinya apa? Artinya dosa ada di seluruh aspek kehidupan manusia. Artinya manusia seluruh aspek kehidupannya sudah tercemar oleh dosa. Baik tubuh, jiwa, dan roh, pikiran, perasaan, dan kehendak, bahkan jasmani dan rohani manusia secara keluasan seluruhnya sudah tercemar oleh dosa. Itulah sebabnya Paulus berkata di dalam 1 Korintus 7, dikatakan demikian, marilah kita menyucikan diri kita dari semua penyembaran jasmani dan rohani. Kita harus memahami dosa sudah mencemarkan seluruh aspek kehidupan manusia. Nah, ini aspek dosa dalam segi keluasan. Tetapi kita juga harus melihat aspek dosa berbicara tentang kedalaman. Dari sisi keluasan seluruh aspek hidup manusia sudah tercemar oleh dosa. Tetapi ketika kita berbicara sisi kedalaman, perbuatan dan akibat dosa bisa semakin mengerikan dari apa yang kita lihat saat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya pernah membaca sebuah kisah nyata, peperangan yang didasarkan pada kebencian terhadap suku atau ras tertentu. Ketika mereka benci dan kemudian berperang melawan orang-orang yang mereka benci, saudara tahu, saya membaca itu di mana tentara mengambil bayi-bayi mereka, bayi-bayi yang masih hidup,
Kemudian para tentara itu bertingkah lucu, saudara. Dengan harapan bayi-bayi itu tertawa. Tetapi saudara perhatikan ketika mereka melakukan itu, moncong senjata sudah tepat berada di depan bayi-bayi itu. Tepat di wajah mereka. Ketika bayi itu mulai tertawa dan kemudian dor, seketika juga bayi-bayi itu mati. Saudara pernah membayangkan bagaimana mungkin manusia bisa melakukan sesuatu yang begitu mengerikan? Itu dosa, saudara. Dosa dalam hal kedalaman. Tetapi kalau kita mau melihat kedalaman dosa bisa lebih mengerikan dari apa yang kita pernah lihat saat ini. Baik berbicara tentang akibat maupun tindakannya. Kalau saudara melihat tindakan akibat dosa begitu mengerikan saat ini, itu bisa lebih mengerikan di depan sana, saudara. Saudara dikasihi Tuhan, oleh sebabnya Matius 24 ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ketika kita berbicara tentang suhu dingin itu punya tingkatan, betul saudara ya? Yang dikatakan dingin oleh manusia itu suhu kurang lebih dari 20 derajat Celcius dan terus turun. Saya pernah membaca di Arktik sana, saudara, di Antartika, suhu terendah bisa mencapai minus 93,2 derajat Celcius. Begitu dingin. Tetapi saya mau katakan dinginnya kasih manusia saat ini, itu mungkin bisa lebih dingin lagi ketika akhir zaman terus bertambah. Kasih manusia di akhir bisa menjadi semakin dingin. Demikian juga halnya dengan kedalaman dosa. Bisa menjadi semakin mengerikan dan semakin menghancurkan zaman ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya perlu menyampaikan ini supaya kita semua menyadari betapa dosa begitu sangat mengerikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, para penulis perjanjian baru berbicara tentang dosa bukan hanya sekedar sebuah tindakan. Kita pikir dosa itu hanya sekedar sebuah tindakan, misalkan tindakan berbohong, mencuri, membunuh, berzina, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita melihat perjanjian baru, para penulis melihat dosa tidak hanya sekedar sebuah tindakan. Para penulis perjanjian baru melihat dosa juga berbicara tentang sebuah kondisi. Kondisi manusia yang berada di dalam dosa. Bahkan Yesus melihat dosa tidak hanya sekedar sebuah tindakan, tetapi Yesus melihat dosa sebagai sebuah kondisi. Kondisi sakit, bahkan saya bisa katakan sakit kronis yang perlu disembuhkan. Saudara, seberapa banyak kita melihat dosa sebagai sebuah kondisi sakit yang perlu disembuhkan. Mungkin kita lupakan itu, kita seringkali fokus dosa ya tindakan, mencuri, berbohong. Oh enggak sesederhana itu, saudara. Dosa itu sebuah kondisi sakit yang perlu disembuhkan. Itulah sebabnya Markus 2 ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam analogi Yesus, dosa itu diumpamakan atau bahkan digambarkan seperti penyakit yang berbahaya. Dan Yesus adalah dokternya. Makanya tidak heran kalau kita membaca buku di dalam kisah-kisah kekristenan abad pertama, saudara, orang-orang Kristen zaman dulu melihat Yesus sebagai dokter jiwa. Saya mengutip seorang bapak gereja bernama Ignatius dari Antioquia. Bapak gereja ini langsung dibimbing oleh Yohanes, oleh Rasul Yohanes.
Dan kemudian Ignatius ini memberitahukan pandangannya tentang pemikiran para pemikir atau para pemimpin-pemimpin Kristen mula-mula mengenai keselamatan di dalam Yesus Kristus. Apa yang mereka pikirkan tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dikatakan demikian, saudara. Tetapi tabib kita adalah satu-satunya Allah yang benar, Yesus Kristus. Dia menjadi sasaran kerusakan agar dia bisa membebaskan jiwa kita dari kematian dan kerusakan dan menyembuhkannya serta memulihkan kesehatannya ketika dijangkit kefasikan dan nafsu jahat. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbicara tentang keselamatan di dalam perjanjian baru menggunakan kata sozo. Sozo ini berbicara tentang selamat. Tetapi ketika kata sozo ini muncul, ternyata tidak hanya diartikan selamat, tetapi juga banyak diterjemahkan atau diartikan disembuhkan. Jadi ketika Injil, ketika Yesus berbicara tentang dia menyelamatkan, tidak hanya itu saudara, tetapi dia datang juga untuk apa saudara? Menyembuhkan. Yesus yang menyelamatkan dari kematian kekal, tetapi Yesus juga yang menyembuhkan kita dari penyakit dosa yang mengerikan. Saudara perhatikan, suatu kali setelah Yesus menyembuhkan seorang wanita yang sakit pendarahan 12 tahun, Yesus berkata kepada wanita ini, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat." Beberapa terjemahan dikatakan imanmu telah menyembuhkan engkau, pergilah dengan selamat. Jadi keselamatan termasuk juga di dalamnya adalah kesembuhan. Tentunya dalam hal ini pasti berbicara tentang kesembuhan rohani dan mungkin saja juga berbicara tentang kesembuhan jasmani. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat lebih jauh. Alkitab menyatakan bahwa penyakit kusta adalah gambaran dari dosa. Jadi saya mau katakan kusta sama dengan dosa. Dan saudara perhatikan di dalam Alkitab, kusta memiliki implikasi bagi agama dan sosial yang membuat para penderitanya menjadi orang yang terhilang. Penderita kusta tidak diterima dimanapun. Dia terhilang di dalam agama, keluarga, masyarakat, sosial. Kusta adalah lambang dosa yang membuat orang itu menjadi najis dan tidak kudus. Saudara, kusta adalah lambang dosa yang hidup. Pada saat itu kusta sangat menular. Orang Israel di masa lalu melihat kusta sebagai kutukan dari Allah atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Kalau kita membaca kitab Imamat pasal 13 dan 14 menunjukkan tindakan yang dilakukan untuk melindungi orang-orang dari penyebaran kusta. Orang dengan penyakit kusta harus diasingkan, dibuang dari koloni, dari keluarga, dari masyarakat, dan dimasukkan ke dalam koloni orang kusta di luar kota. Saudara bisa melihat ini sebuah gambaran dari apa? Dari sebuah penolakan total. Mereka hidup tetapi mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, kusta memisahkan seseorang dari komunitas, agama, keluarga, dan masyarakat. Dan kita mengetahui dosa menghancurkan hubungan kita dengan Allah. Bahkan dosa menghancurkan hubungan manusia dan sesamanya yang lain. Kita akan melihat bagaimana dosa menghancurkan hubungan suami dan istri. Dosa menghancurkan hubungan orang tua dengan anak. Antara saudara, teman, dan sahabat. Tetapi saya mau katakan Yesus datang untuk memulihkan hubungan dengan Allah dan sesama. Amin saudara. Mari kita akan melihat bagaimana Yesus datang untuk memulihkan hubungan itu.
Di dalam Matius 8 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-4 dikatakan demikian. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Saudara, saya ingin kita membahas perikop ini secara lebih mendalam. Saya melihat dan saya membuat sebuah observasi. Observasi yang pertama dikatakan Yesus turun dari bukit. Para sarjana mereka percaya dan sepakat bahwa Yesus di pasal yang ke-5 sampai yang ke-7 dia melakukan khotbah di bukit kurang lebih selama 2 sampai 3 hari secara langsung. Dan kemudian pasal yang ke-8 dikatakan setelah khotbah di bukit, Yesus turun dari bukit. Saudara, Yesus turun dari bukit. Sebelum kita melanjutkan, kita akan melihat terlebih dahulu kisah tentang Musa. Musa disuruh Tuhan untuk naik ke Gunung Sinai untuk mendapatkan 10 hukum. Ketika Musa naik ke Gunung Sinai, ternyata di sana Musa cukup lama, nggak langsung turun. Bangsa Israel menunggu di kaki gunung. Musa menunggu, mempersiapkan pesan Tuhan di atas gunung. Bangsa Israel menunggu di bawah. Tetapi ternyata bangsa Israel tidak sabar menunggu Musa. Bangsa Israel berpikir Musa terlalu lama di atas gunung. Jangan-jangan Musa mati. Akhirnya bangsa Israel tidak sabar. Mereka membutuhkan Allah yang mereka harus sembah. Akhirnya apa saudara? Mereka dengan segera mengumpulkan perhiasan dari orang-orang Israel dan kemudian membuat apa saudara? Patung lembu emas untuk mereka sembah. Dan mereka menyembah patung itu. Dan tidak lama kemudian Musa turun dari gunung dan membawa 2 loh batu yang berisi 10 perintah Tuhan. Tetapi ketika Musa turun, Musa begitu sangat marah karena melihat bangsa Israel menyembah patung berhala itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan Musa? Melempar kedua loh batu dan kemudian loh batu itu menjadi hancur. Dan kemudian apa? Musa menghancurkan patung anak lembu emas itu, digiling sama Musa sampai halus. Kemudian gilingan halusnya itu saudara dimasukkan ke dalam air dan disuruh semua bangsa Israel meminumnya. Tanda bahwa Musa menghakimi dan menghukum bangsa Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat Musa mewakili hukum Taurat. Dan ketika kita berbicara tentang orang yang hidup di bawah hukum, ketika hukum Taurat melihat orang berdosa, tidak bisa tidak. Hukum Taurat akan menghakimi dan menghukum. Inilah yang dilakukan oleh Musa. Di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-17 dikatakan, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Saudara perhatikan berbeda antara Yesus dengan Musa. Saudara, ketika Yesus turun dari bukit setelah menyelesaikan khotbahnya, ia menjumpai sebuah wujud dosa. Dalam apa saudara? Dalam diri seorang penderita kusta. Dosa dalam bentuk penyakit kusta. Tetapi dikatakan dalam kitab Yohanes, Yesus membawa kasih karunia. Ketika kasih karunia melihat orang berdosa, kasih karunia tidak menghakimi dan menghukum. Amin saudara. Kasih karunia mengampuni dan menyelamatkan.
sah sekali jika Yesus menjadi marah, sama seperti Musa juga marah karena dosa bangsa Israel. Kenapa Yesus bisa saja marah dan sah Yesus marah? Karena orang kusta itu sudah melanggar hukum Taurat. Dia seharusnya berada di kota yang terasing, di pinggir kota, tidak boleh berbaur dengan orang yang sehat. Tetapi orang kusta itu datang kepada Yesus dan berbaur kepada orang-orang yang sehat dan bersih. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi kita perhatikan respon Yesus berbeda dengan Musa. Alih-alih menghakimi orang kusta dan menghukumnya, Yesus justru menyembuhkannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melanjutkan kisah tentang orang kusta ini, saya ingin kembali saudara kepada khotbah di bukit. Ini penting sekali untuk kita bersama-sama memahami. Saya mau katakan khotbah di bukit adalah khotbah terbesar yang pernah disampaikan. Khotbah yang sangat mengagumkan, tetapi perhatikan, khotbah yang mengagumkan tetapi sekaligus juga khotbah yang begitu menghancurkan semangat para pendengarnya. Kenapa saya katakan demikian? Mengagumkan tetapi sekaligus menghancurkan. Kalau kita perhatikan benar-benar khotbah di bukit 100%, bahkan saya mau katakan 1000% mustahil untuk dicapai oleh manusia. Yesus berkata di dalam khotbah di bukit, kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Saudara, saya mau katakan kita mungkin menjadi orang yang setia dengan pasangan kita. Kita tidak berzina dengan tubuh kita, dengan orang lain. Tetapi siapa di antara kita yang berani berkata, saya setia di dalam pikiran saya terhadap pasangan saya? Saya rasa tidak ada satu orang pun yang berani berkata seperti itu. Sebagai muda-mudi kita patut bersyukur dengan menjaga kesucian hidup, tidak melakukan hubungan seksual di luar nikah. Tetapi muda-mudi ini yang mungkin ada di tempat ini, siapa yang berani berkata, saya setia menjaga kesucian dalam pikiran saya di hadapan Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, perintah Yesus mustahil untuk dilakukan. Kalau saya melihat perintah Yesus ini saudara, saya mau katakan seharusnya lah kita tersungkur dan menyadari betapa kita manusia berdosa yang tidak setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus mengetahui apa sebetulnya tujuan Yesus memberitahukan sebuah perintah yang mustahil untuk kita lakukan. Dan saya menemukan saudara, satu-satunya tujuannya ialah agar kita semua menyadari, bahwa kita membutuhkan Yesus. Amin saudara. Saya berharap kita semua di sini membutuhkan Yesus. Amin. Boleh lambaikan tanganmu. Kita semua orang berdosa yang tidak mungkin dapat melakukan hukum. Kita membutuhkan Yesus. Yesus memberitahu bahwa manusia tidak mungkin dapat melakukan hukum Taurat. Saya katakan itu mustahil. Kalau kita berbicara hukum, ini berbicara tentang kualitas, tetapi juga tentang kuantitas. Secara keseluruhan hukum kita tidak mungkin dapat mencapainya. Tapi secara kualitas hukum juga kita manusia tidak akan pernah mampu melakukan hukum itu. Di dalam Yakobus 2 ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum ini, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Berkali-kali saya katakan 1 sampai 9 kita mungkin bisa lakukan, tetapi kita pasti gagal di yang ke-10. Karena perintah yang ke-10 dikatakan jangan mengingini. Atau mungkin ada orang yang berkata saya sudah melakukannya sampai 10.
saya sudah komplit lakukan. Tetapi saya mau katakan secara kualitas pasti kita gagal. Kita nggak akan mampu mengasihi Allah dengan segenap hati, pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Itu mustahil. Oleh sebabnya Yesus berkata di dalam Matius 5 ayat yang ke-17 dikatakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Yesus datang untuk apa? Untuk menggenapi hukum Taurat. Yesus datang untuk menolong kita. Jadi saya mau katakan demikian, saudara, bisa ditampilkan? Ya. Yesus menggenapi seluruh hukum Taurat bagi kita, bukan sebagian, baik secara kualitas maupun kuantitas. Kita semua sudah gagal, kita butuh Yesus karena Dialah yang melakukan dengan sempurna keseluruh hukum itu, baik secara kualitas maupun kuantitas. Saudara, kita mau melihat kembali kepada orang kusta, dan saya memasuki kepada observasi yang kedua. Observasi yang kedua dikatakan, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Saudara, kalau kita membaca, mendengar permohonan orang kusta yang sambil bersujud, kemudian Yesus melakukan sesuatu yang tidak seharusnya. Dikatakan apa? Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu. Kalau kita melihat hukumnya jelas, orang sehat tidak boleh menjamah orang kusta. Karena apa? Karena yang melakukan menjadi najis. Tetapi saudara, sebelum kita membahas lebih jauh, pernahkah kita bertanya, kapan terakhir kali kira-kira orang kusta itu mendapat sentuhan dari manusia? Beberapa orang berkata, jika seseorang tidak disentuh oleh manusia dengan sentuhan kasih, sentuhan perhatian, dalam beberapa waktu yang cukup lama, manusia itu bisa mengalami yang namanya kegilaan klinis. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin orang kusta ini sudah bertahun-tahun tidak mendapatkan sentuhan itu. Tetapi Yesus menyentuh orang kusta itu, tanda sebuah penerimaan. Dia tidak hanya menyentuh, tetapi Yesus juga menyembuhkan. Tetapi saudara perhatikan, bukankah Yesus bisa menyembuhkan tanpa menyentuh? Bisa saudara? Sangat bisa. Dia bisa berkata sembuh dari jauh dan orang itu bisa sembuh. Tetapi kenapa Yesus menyentuh orang kusta itu? Sebuah metode penyembuhan yang bertentangan dengan hukum yang ada. Kitab Imamat jelas berkata, sesuatu yang najis dijamah oleh sesuatu yang bersih. Hal yang bersih itu menjadi najis. Ini hukum yang sangat natural, betul saudara? Kalau kita pegang sesuatu yang kotor itu jadi bersih atau tangan kita yang kotor, saudara? Tangan kita yang bersih jadi kotor. Itu sesuatu yang natural. Sesuatu yang kotor dipegang oleh yang bersih yang jadi kotor. Tetapi kalau kita melihat, saya mau katakan saudara, Yesus di atas hukum, Yesus di atas natural, dia supranatural, amin saudara. Dia memegang orang kusta itu, bukan dia yang menjadi najis, tetapi apa? Orang kusta itu menjadi sembuh. Untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia, sesuatu yang bersih memegang yang najis dan yang najis itu menjadi bersih. Inilah yang dilakukan Yesus kepada orang berdosa. Dia menaklukkan dosa, dia menaklukkan kematian dan penyakit. Orang kusta disembuhkan. Artinya apa? Hubungannya dengan Allah dan sesama juga dipulihkan. Dan saudara perhatikan perintah Yesus ketika orang kusta itu sembuh. Disuruh apa? Perlihatkan kepada imam dan persembahkan korban. Ini berbicara tentang apa? Berbicara tentang hubungan antara dia dengan Allah dipulihkan. Setelah itu barulah kemudian
dia boleh kembali kepada komunitasnya. Ketika dia sembuh, dia bisa kembali kepada komunitas agama, kepada keluarga, kepada masyarakat. Artinya apa? Hubungan dengan manusia dipulihkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk kepada observasi yang ketiga. Dikatakan demikian, aku mau. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat orang kusta mewakili kita, orang berdosa, orang kusta ini tidak pernah disebutkan namanya. Kenapa? Karena hal ini menunjukkan bahwa penyakit kusta sangat tercela, menjijikan, mengerikan, sehingga orang itu menjadi orang yang terhilang. Namanya saja gak diingat. Tetapi saudara, Yesus hendak mengatakan bahwa manusia berdosa adalah orang yang terhilang. Saudara perhatikan, istilah hilang di dalam Alkitab artinya tidak berada pada tempatnya. Yesus mau mengatakan kepada kita, kalau kita berdosa, kita melakukan dosa, seharusnya kamu gak lakukan itu. Kamu sedang berada tidak pada tempatmu. Harusnya kamu melakukan yang benar. Harusnya kamu melakukan yang sesuai dengan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan dari hal ini saudara, Yesus ingin membawa kita kepada satu kesadaran bahwa kita adalah manusia yang terhilang. Kita manusia berdosa. Kita tidak seharusnya di tempat ini. Kita tidak seharusnya berada di dalam kondisi ini. Saudara, saya mengutip seorang bapak gereja, Evagrius Ponticus. Dia berkata demikian, awal dari keselamatan adalah dengan mendakwa diri sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, apabila kita mengakui dosa kita di hadapan Allah, Yesus mau menyelamatkan dan menyembuhkan kita. Inilah yang dikatakan oleh 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, dikatakan demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saya mau katakan, awal dari keselamatan, awal dari kesembuhan kita adalah apa yang disebut sebagai pengakuan. Pengakuan dosa adalah inti dari jalan keselamatan dan kesembuhan. Pengakuan dosa bukan menyalahkan diri sendiri secara terus-menerus. Bukan saudara, melainkan menempatkan diri sebagaimana adanya kita. Kita berkata, aku terhilang, aku berdosa, aku sakit, aku perlu diselamatkan, aku perlu disembuhkan. Aku membutuhkan juru selamat. Aku membutuhkan juru sembuh. Aku membutuhkan Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara, pengakuan adalah bagian kita di dalam menangani dosa. Dan Yesus adalah pribadi yang menyelamatkan dan menyembuhkan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya pikir apakah Yesus enggak tahu dosa-dosa kita? Tentu saja. Yesus sangat mengetahui, Dia maha tahu. Dia mengerti keterhilangan kita. Dia tahu dosa, Dia tahu penyakit kita. Tetapi Yesus menghendaki kita dengan rendah hati, mengaku itu semua di hadapannya. Barulah Dia akan mengobati dan menyembuhkan kita. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur sekali Yesus tidak hanya dokter yang menyembuhkan, tetapi Dia juga adalah obat itu sendiri. Yesus sendiri obat yang menyembuhkan. Di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-24 dikatakan demikian. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, mujizat kayu salib tidak hanya menyelamatkan kita dari kematian kekal, tetapi juga menyembuhkan kita dari penyakit dosa. Saudara perhatikan, di hadapan Allah, sifat kita yang berdosa tanpa harapan,
tidak dapat diubah. Dia tahu betul kita tidak mampu mengubah sifat dosa kita yang berdosa. Satu-satunya cara sifat dosa atau sifat berdosa itu harus disalibkan bersama-sama dengan Yesus di atas kayu salib. Dan Allah telah menyalibkan sifat berdosa itu kita di atas kayu salib bersama-sama dengan Yesus. Efesus 4 ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-24 dikatakan demikian. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Manusia lama kita sudah disalibkan, kita mengenakan manusia baru. Dari manusia baru, perubahan batinia dimulai. Dan barulah dari perubahan manusia baru itu kita melahirkan tindakan yang baru. Amin saudara. Tindakan yang baru inilah yang kemudian diterima oleh Allah. Manusia lama, perbuatan baik mereka tidak dapat diterima oleh Allah karena berasal dari yang lama. Hanya sesuatu yang berasal dari manusia baru, itulah perbuatan baik yang diterima oleh Allah. Makanya ayat 24 terakhir dikatakan, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Perbuatan berasal dari manusia lama tidak berkenan kepada Allah. Hanya perbuatan baik yang berasal dari manusia baru yang berkenan kepada Allah. Saudara, ini sesuatu yang tidak sulit untuk dipahami. Saudara tahu ada sepatu KW sama sepatu ori, betul saudara ya? Sesuatu yang KW sama ori itu dibuktikan dari apanya saudara? Dari sumbernya, betul? Sesuatu yang ori, sumbernya pasti misalkan sepatu Adidas, saya sebut merek saja. Kalau itu ori, sumbernya pasti dari pabrik Adidas. Tetapi kalau tidak ori, bisa dari mana aja. Bukan dari pabrik Adidas. Saudara beli sepatu, beli harga ori, mau dikasih yang KW saudara? Gak mau. Yesus menginginkan yang original. Dan sesuatu yang original, itu sesuatu yang datang dari sumber yang benar. Dan sumber itu harus manusia baru. Jadi orang yang masih manusia lama, perbuatan baik mereka tidak akan pernah berkenan di hadapan Tuhan. Itu dianggap palsu di hadapan Tuhan. Amsal 15 ayat yang ke-8 dikatakan, korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenanya. Saya mengutip tulisan John Calvin dikatakan demikian, walaupun perbuatan-perbuatan pada orang-orang yang belum benar-benar disucikan itu cemerlang, dengan kilauan yang paling indah sekalipun, namun perbuatan itu begitu jauh terpisah dari kebenaran di hadirat Tuhan sehingga dianggap dosa. Itu kebenaran yang palsu di hadapan Tuhan. Dan kemudian dia kembali melanjutkan, orang tidak akan memperoleh anugerah Allah melalui perbuatan. Sebaliknya, perbuatan itu baru berkenan kepada Allah bila sebelumnya orangnya sudah mendapat anugerah dalam pandangannya. Saudara, sekali lagi saya mau katakan, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita adalah manusia baru. Kita mendapat anugerah Allah dalam pandangannya. Kita telah menjadi manusia baru. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih untuk hari ini. Kami boleh kembali mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh memberkati kami yang hadir. Dan kami boleh memahami kebenaran Yesus yang telah menyelamatkan kami, yang telah menyembuhkan kami. Kami bersyukur
Tanpa Yesus kami manusia yang hidup di bawah hukum. Manusia yang hidup di bawah hukum pasti dihakimi dan dihukum. Tetapi ketika kami hidup di bawah kasih karunia, kami mendapatkan pengampunan dan keselamatan. Engkau tidak hanya menyelamatkan kami dalam kehidupan kekal, tetapi Engkau juga menyelamatkan kami, menyembuhkan kami dari setiap dosa-dosa yang kami lakukan. Kami percaya Tuhan, kami boleh memberikan diri kami untuk terus senantiasa dipulihkan. Kami menyadari dosa tidak hanya sekedar sebuah tindakan. Kami harus mengakui di hadapan Tuhan, kami sakit, kami harus disembuhkan. Kami membutuhkan Engkau Yesus. Tolong kami Roh Kudus, mampukan kami, berikan anugerah-Mu kepada kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.